Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada pembelajaran kali ini, Pak Guru akan melanjutkan menjelaskan materi pokok himpunan. Pada pembelajaran sebelumnya, Pak Guru sudah menjelaskan cara penyajian himpunan, himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Nah, untuk materi kali ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang kardinalitas himpunan, himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan dua himpunan. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan kardinalitas himpunan, menjelaskan himpunan bagian, menjelaskan himpunan kuasa, serta menjelaskan kesamaan dua himpunan. Baiklah anak-anakku semuanya, mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Yang pertama, kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan N dalam kurung A. Contoh, tentukan banyak anggota dari himpunan A dan B berikut. Himpunan A adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Himpunan B adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya sampai 21. Penyelesaian. Banyak anggota dari himpunan A adalah 7, dinotasikan dengan N dalam kurung A sama dengan 7. 7 diperoleh dengan cara menghitung semua anggota yang ada pada himpunan A, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, banyak anggota dari himpunan A adalah 7. Berikutnya, banyak anggota dari himpunan B adalah 11. Dinotasikan dengan N dalam kurung B sama dengan 11. Cara menghitungnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 11. Jadi, inilah cara menentukan kardinalitas suatu himpunan. Contoh kedua, perhatikan diagram Venn berikut. Bagian A, tentukan kardinalitas himpunan S, himpunan P, dan himpunan Q. Yang kedua, mengapa kardinalitas himpunan P lebih banyak dibandingkan kardinalitas himpunan Q? Yang ketiga, mengapa kardinalitas himpunan S lebih banyak dibandingkan himpunan P dan himpunan Q? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Alternatif penyelesaian. Kardinalitas himpunan S adalah 9, dinotasikan dengan N dalam kurung S sama dengan 9. 9 diperoleh dengan cara menghitung semua bilangan yang ada di dalam persegi ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kardinalitas himpunan P adalah 5, dinotasikan dengan N dalam kurung P sama dengan 5. Perhatikan kurva tertutup bagian P atau lingkaran P. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, kardinalitas himpunan P ada 5. Kemudian, kardinalitas himpunan Q adalah 2, dinotasikan dengan N dalam kurung Q sama dengan 2. Perhatikan lingkaran yang berwarna merah. 1, 2. Bagian B, kardinalitas himpunan P lebih banyak dibandingkan kardinalitas himpunan Q karena semua anggota himpunan Q berada di dalam himpunan P.
dan anggota himpunan P yang tidak termasuk dalam himpunan Q. Jadi, kuantitas himpunan P itu lebih banyak dibandingkan kuantitas himpunan Q. Jadi ini perhatikan lingkaran yang berwarna pink. Ini merupakan himpunan P, sedangkan Q berada di dalam P. Sehingga himpunan Q kuantitasnya lebih banyak dari himpunan Q. Yang ketiga, kardinalitas himpunan S lebih banyak dibandingkan himpunan P dan himpunan Q. Karena semua anggota himpunan P dan himpunan Q berada di dalam himpunan S. Jadi yang bagian C ini cukup jelas. Himpunan S kardinalitasnya lebih banyak dari himpunan P dan himpunan Q. Karena himpunan S merupakan himpunan semesta yang memuat himpunan P dan himpunan Q. Berikutnya, bagian B, himpunan bagian. Misalkan himpunan A dan himpunan B. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B dan dinotasikan dengan A subset B atau dibaca himpunan bagian atau subset, atau B kebalikan dari subset dibaca superset dari A. Himpunan A bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika tidak setiap anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B, dinotasikan dengan A bukan subset dari B atau B bukan superset dari A. Contoh, A adalah anggotanya 1, 2, dan 3. Himpunan B anggotanya 4, 5, dan 6. Himpunan C anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Berdasarkan ketiga himpunan di atas, tampak bahwa setiap anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3 juga menjadi anggota himpunan C. Dalam hal ini dikatakan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan C, dinotasikan dengan A subset dari C. Jadi, himpunan A semua anggotanya merupakan juga anggota dari himpunan C. Berikutnya, perhatikan himpunan B dan himpunan C. Tampak bahwa tidak setiap anggota himpunan B menjadi anggota himpunan C, karena 6 bukan elemen dari C. Dikatakan bahwa himpunan B bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan C. Dinotasikan dengan B bukan subset dari C. Kenapa? Karena ada anggota dari himpunan B, yaitu 6, tidak menjadi anggota di himpunan C. Selanjutnya, contoh kedua. Perhatikan diagram Venn berikut ini. Sebutkanlah anggota himpunan S, A, dan B. Apakah himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan S? Apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan S? D. Apakah himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B? E. Apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A? F. Apakah himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Mari kita simak penjelasan berikut. Alternatif penyelesaian. Yang pertama, anggota himpunan S, A, dan B adalah sebagai berikut. Himpunan S anggotanya dari 1 sampai 10, seperti diagram Venn tadi. Himpunan A anggotanya 1 sampai 3. Himpunan B anggotanya 1 sampai 6.
Bagian B, untuk menunjukkan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan S dengan cara memeriksa apakah semua anggota himpunan A adalah anggota himpunan S. Jadi kita perhatikan himpunan A dan himpunan S. Tampak jelas bahwa setiap anggota himpunan A menjadi anggota himpunan S. Himpunan A 1, 2, 3 juga menjadi anggota dari himpunan S. Sehingga himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan S atau disimbolkan dengan A subset dari S. Bagian C, untuk menunjukkan bahwa himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan S dengan cara memeriksa apakah semua anggota himpunan B adalah anggota dari himpunan S. Perhatikan himpunan B dan himpunan S. Himpunan B anggotanya dari 1 sampai 6, himpunan S anggotanya dari 1 sampai 10. Tampak jelas bahwa setiap anggota himpunan B menjadi anggota himpunan S. Sehingga himpunan B adalah himpunan bagian dari himpunan S, disimbolkan dengan B subset dari S. Berikutnya yang bagian D. Untuk menunjukkan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B dengan cara memeriksa apakah semua anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Perhatikan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Tampak jelas bahwa setiap anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B. Sehingga himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B, disimbolkan dengan A subset dari B. Jadi semua anggota dari himpunan A juga menjadi anggota dari himpunan B. Bagian E, untuk menunjukkan bahwa himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A dengan cara memeriksa apakah semua anggota himpunan B adalah anggota himpunan A. Perhatikan anggota dari himpunan B dan himpunan A. Tampak jelas bahwa ada anggota himpunan B yang bukan menjadi anggota himpunan A, yaitu 4, 5, dan 6. Sehingga himpunan B bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan A atau disimbolkan dengan B bukan subset dari A. Jadi kalau dikatakan bukan, jika ada satu saja anggota yang bukan merupakan anggota dari himpunan yang lain, maka himpunan itu dikatakan bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan tersebut. Bagian F, untuk menunjukkan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan A dengan cara memeriksa apakah semua anggota himpunan A adalah anggota himpunan E. Jadi cukup jelas, semua anggota himpunan A menjadi anggota himpunan A. Sehingga himpunan A merupakan bagian dari himpunan A, disimbolkan dengan A subset dari A. Berikutnya, bagian C, himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan bagian dari A dilambangkan dengan P dalam kurung A, sedangkan banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N dalam kurung PA. Contoh, SMPS Antam akan mempersiapkan 2 orang siswanya, Anissa dan Satya, untuk mengikuti Olimpiade Matematika SMP tingkat kabupaten. Persyaratannya untuk mengikuti Olimpiade adalah sekolah boleh mengirimkan 1 orang siswa atau lebih dan boleh tidak mengirimkan wakilnya untuk mengikuti Olimpiade tersebut.
Berapa banyak cara yang dilakukan SMP Santam untuk mengirimkan wakilnya mengikuti Olimpiade Matematika tersebut? Alternatif pemecahan masalah. Banyak cara yang dilakukan SMP Antam dalam mengikuti Olimpiade Matematika tersebut adalah sebagai berikut. Cara pertama, tidak mengirimkan siswa mengikuti Olimpiade. Cara kedua, hanya mengirimkan Anissa mengikuti Olimpiade. Cara ketiga, hanya mengirimkan Satya mengikuti Olimpiade. Cara keempat, mengirimkan Anissa dan Satya mengikuti Olimpiade. Maka, ada 4 cara pengiriman yang dapat dilakukan SMP Santam untuk mengikuti Olimpiade tingkat kabupaten. Jika A adalah siswa SMP Antam yang akan mengikuti Olimpiade Matematika tingkat kabupaten, maka himpunan A adalah Anissa dan Satya. Jadi kita misalkan Anissa dan Satya itu adalah himpunan A. Selanjutnya, misalkan himpunan siswa yang akan dikirim mengikuti Olimpiade dari keempat cara adalah: cara pertama sebut sebagai himpunan B, yaitu sama dengan kurung kurawal kosong. Jadi cara pertama karena tidak mengirimkan delegasinya, maka merupakan himpunan kosong. Cara kedua, kita beri nama himpunan C, hanya mengirimkan Anissa. Cara ketiga, kita beri nama himpunan D, hanya mengirimkan Satya. Cara keempat, kita beri nama himpunan E, mengirimkan keduanya, yaitu Anissa dan Satya. Dengan demikian, dapat dikatakan sebagai berikut. Himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. Himpunan A-nya itu adalah yang tadi Anissa dan Satya. Himpunan C merupakan himpunan bagian dari A. Himpunan D merupakan himpunan bagian dari A. Dan himpunan E juga merupakan himpunan bagian dari A. Berdasarkan uraian di atas, maka anggota-anggota himpunan bagian dari A adalah. Jadi ini cara penulisan anggota-anggota himpunan bagian dari A, yaitu kurung kurawal, himpunan kosong, kurung kurawal lagi Anissa, kurung kurawal lagi Satya, dan kurung kurawal lagi Anissa dan Satya. Selanjutnya, contoh kedua. Diketahui himpunan K, PQRS, tentukan himpunan kuasa dari himpunan K, dan berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan K, dan sebutkan. Alternatif penyelesaian. Himpunan-himpunan yang merupakan himpunan kuasa atau bagian dari K adalah sebagai berikut. Himpunan bagian yang banyak anggotanya 0 atau kosong, yaitu P dalam kurung K, himpunan kosong. P dalam kurung K ini tadi sudah jelaskan di awal, merupakan simbol dari himpunan bagian. Yang kedua, himpunan bagian yang banyak anggotanya 1, yaitu P, Q, R, dan S. Yang ketiga, himpunan bagian yang banyak anggotanya ada 2, yaitu P, Q, P, R, P, S, Q, R, Q, S, dan R, S. Yang keempat, himpunan bagian yang banyak anggotanya 3, yaitu P, Q, R, P, Q, S, P, R, S, Q, R, S. Yang kelima, himpunan bagian yang banyak anggotanya ada 4, yaitu
PQRS. Contoh sehari-hari dalam menentukan himpunan bagian, misalnya dalam satu keluarga terdiri dari 4 orang. Nah, ketika kita ingin berkunjung ke rumahnya, ke rumah temannya kita, kemungkinan yang terjadi adalah yang pertama, rumahnya kosong, tidak ada orangnya. Kemungkinan yang kedua, hanya ada 1 orang, sehingga dituliskan banyak anggotanya 1. Kemungkinan yang ketiga, di rumahnya ada 2 orang, maka himpunan bagian banyak anggotanya 2. Kemungkinan keempat, di rumahnya ada 3 orang, maka banyak anggotanya 3. Kemungkinan yang berikutnya, semuanya ada di rumahnya, yaitu keempat-empatnya. Jadi inilah penggunaan himpunan bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada yang contoh yang lainnya. Jadi, banyaknya himpunan bagian dari K ada 16. Jadi semua anggota himpunan bagian ini kita hitung. Semuanya ada 16. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berikutnya, atau dengan cara menggunakan rumus. Banyak anggota himpunan K adalah 4. Jadi yang pertama kita hitung dulu banyak anggota dari himpunan K, yaitu ada 4. P, Q, R, S. Sehingga dinotasikan dengan N dalam kurung K sama dengan 4. Maka banyak himpunan bagian atau himpunan kuasa dari himpunan K adalah, ini rumusnya, N dalam kurung PK sama dengan 2 berpangkat NK. Jadi rumusnya adalah 2 berpangkat NK untuk menghitung banyak anggota himpunan bagian. Penyelesaiannya, N dalam kurung PK sama dengan 2 pangkat 4. 4 diperoleh dari banyak anggota himpunan K. Nah, di sini di himpunan K ini ada 4, maka di sini 2 pangkat 4. Jika ada 5, maka 2 pangkat 5. Jika ada 7, maka 2 pangkat 7, dan seterusnya. Kemudian kita pangkatkan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi kalian sudah paham cara menyelesaikan bilangan berpangkat, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi hasilnya 16, bukan 2 dikali 4. Itu perpangkatan yang keliru. Berikutnya, ayo kita amati pola bilangan pada segitiga Pascal berikut. Perhatikan gambarnya. Untuk yang di atas, himpunan bagiannya kosong. Berikutnya yang kedua, untuk himpunan bagiannya 1 anggota. Kemudian yang ketiga, himpunan bagiannya 2 anggota. Selanjutnya, himpunan bagiannya 3 anggota. Kemudian, himpunan bagian dari 4 anggota. Kemudian, berikutnya, himpunan bagian dari 5 anggota. Dan berikutnya, himpunan bagian dari 6 anggota. Jadi, yang bagian-bagian yang di bawah ini, 1, ini merupakan himpunan bagian yang anggotanya tidak ada, kosong. Kemudian berikutnya 6, himpunan bagian yang 1 anggota. Kemudian 15, himpunan bagian dengan 2 anggota. Kemudian 20, himpunan bagian dengan 3 anggota. Dan 15, himpunan bagian dengan 4 anggota. Kemudian yang 6, himpunan bagian dengan 5 anggota. Yang berikutnya 1 ini adalah himpunan bagian dengan 6 anggota. Perhatikan keterangan pola bilangan segitiga Pascal di samping untuk himpunan dengan 6 anggota. Jadi yang di bawah ini yang Pak Guru lingkari, yaitu 1, 6, 15, 20, 16, 6, 1. Nah, sebelum Pak Guru jelaskan lebih lanjut, ini perhatikan
Urutan-urutan segitiga Pascal sebelah kiri ini tetap, yaitu 1, dan sebelah kanan juga tetap 1. Jadi urutannya segitiga 1, 1, 1. 2 diperoleh dari 1 tambah 1 hasilnya 2. Kemudian 3, 1 tambah 2 adalah 3, 2 tambah 1 adalah 3. Kemudian 4, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4. Kemudian 1 tambah 4, 5, 4 tambah 6, 10, 6 tambah 4, 10, 4 tambah 1, 5. Begitu juga ini, 6 yaitu dari 1 tambah 5, 5 tambah 10, 15, 10 tambah 10, 20, 10 tambah 5, 15, 5 tambah 1, 6, dan 1. Jadi yang urutan di atas ini mengatakan himpunan yang anggotanya kosong. Ini bagiannya hanya 1. Himpunan yang anggotanya ada 1, himpun bagiannya ada 2. Himpunan bagian yang himpunannya 2 anggotanya, maka himpunan bagiannya ada 4. 1 tambah 2 tambah 1, hasilnya 4. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya Pak Guru akan bahas yang urutan yang terakhir, yang mana himpunan yang anggotanya ada 6. Jadi himpunan bagiannya 1, 6, 15, 20, 15, 6, dan 1. Ini penjelasannya. Banyak himpunan bagian yang mempunyai 0 anggota adalah 1, himpunan kosong. Jadi ini 1. Kemudian banyak himpunan bagian yang mempunyai 1 anggota adalah 6. Yang ini, yang seperti Pak Guru jelaskan tadi. Bagian C, banyak himpunan bagian yang mempunyai 2 anggota adalah 15. Kemudian bagian D, banyak himpunan bagian yang mempunyai 3 anggota adalah 20. Bagian E, banyak himpunan bagian yang mempunyai 4 anggota adalah 15. Dan bagian F, banyak himpunan bagian yang mempunyai anggota adalah 6. Dan terakhir, banyak himpunan bagian yang mempunyai 6 anggota adalah 1. Nah, dari keterangan ini, berapa himpunan bagian dari himpunan yang 6 anggota? Caranya dengan cara menjumlah. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 15, 22. 22 tambah 20, 42. 42 tambah 15, 57. 57 ditambah 6, 63. 63 tambah 1, 64. Jadi ada 64 himpunan bagian dari himpunan yang 6 anggotanya. Berikutnya, bagian D, kesamaan 2 himpunan. Kapan 2 himpunan dikatakan sama? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, amati tabel berikut ini. Ini tabelnya. Himpunan A, himpunan B, keterangannya sama atau tidak sama. Himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 1, 2, 3, sama. Himpunan A 3, 2, 1, himpunan B 1, 2, 3, sama. Kenapa sama? Karena anggota himpunannya sama bilangannya, himpunan A dengan himpunan B, meskipun susunannya berbeda. Kemudian himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 1, 2, 3 tidak sama. Himpunan A, A, B, C, himpunan B 1, 2, 3 itu tidak sama. Jenis anggotanya berbeda. Himpunan A, A, B, C, D, himpunan B, D, A, B, C, sama. Jenis anggotanya sama. Kemudian yang keenam, P, Q, R, S, himpunan A, himpunan B, P, R, S, Q, sama. Himpunan A, P, Q, R, dan P, R, S, P, himpunan B tidak sama. Kemudian yang terakhir, A, B, C, D, himpunan A, himpunan B, A, B, C, D, dan seterusnya. Ini tidak sama. Ada perbedaan di poin ke-8 ini. Himpunan A hanya 4, A, B, C, D. Sedangkan himpunan B, A, B, C, D, dan seterusnya sampai
Z, maka dikatakan kedua himpunan ini tidak sama. Penjelasannya, dari tabel itu, dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A merupakan subset dari B dan B subset dari A. Dinotasikan dengan A sama dengan B. Jadi sekali lagi Pak Guru ulangi, dua himpunan dikatakan sama apabila kedua himpunan itu merupakan himpunan bagian dari masing-masing suatu himpunan. Berikutnya, jika banyak himpunan A sama dengan banyak himpunan B, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Ini artinya banyak anggota himpunan A dan himpunan B. Jadi yang dari tabel ini yang dikatakan ekuivalen adalah kita hitung anggotanya. Himpunan A 1, 2, 3 ada 3, himpunan B 1, 2, 3 juga ada 3. Dia sama dan juga ekuivalen. Ekuivalen itu karena banyak anggotanya sama. Jadi inilah penjelasan dari himpunan yang dikatakan sama dan ekuivalen. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Tuliskan anggota dari masing-masing himpunan berikut. Kemudian tentukan hubungan antar himpunan tersebut. Himpunan P X demikian sehingga X kurang dari 7. X anggota dari bilangan asli. Himpunan Q adalah bilangan prima kurang dari 10. Himpunan R adalah 4 huruf pertama dalam abjad. Himpunan T adalah himpunan X sehingga X lebih besar atau sama dengan 1 dan kurang dari atau sama dengan 6. X anggota dari bilangan cacah. Perhatikan penyelesaiannya. Dengan mendaftar masing-masing anggotanya diperoleh sebagai berikut. Jadi kita daftarkan dulu anggotanya masing-masing dari himpunan PQRT. Anggota dari himpunan P kurang dari 7 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggota dari himpunan Q, bilangan prima kurang dari 10 yaitu 2, 3, 5, 7. Anggota dari himpunan R, 4 huruf abjad pertama yaitu A, B, C, D. Kemudian himpunan T, bilangan dari 1 sampai 6 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang berikutnya, perhatikan himpunan P dan Q. Anggota persekutuan dari himpunan P dan Q adalah 2, 3, dan 5. Namun masih ada anggota himpunan P yang tidak menjadi anggota himpunan Q, yaitu 1, 4, dan 6. Dengan demikian, terdapat anggota himpunan Q yang tidak menjadi anggota himpunan P, yaitu 7. Dengan demikian, himpunan P dan Q dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan. Yang kedua, perhatikan himpunan Q dan R. Karena tidak ada anggota persekutuan antara himpunan Q dan R, maka dikatakan himpunan Q dan R saling lepas atau saling asing. Tidak ada anggota persekutuan, artinya anggota himpunan Q tidak ada yang sama dengan anggota himpunan R, maka dikatakan saling lepas. Sedangkan di bagian pertama, himpunan P dan himpunan Q ada anggotanya yang sama, yaitu 2, 3, 5, maka dikatakan tidak saling lepas atau saling berpotongan. Namun perhatikan bahwa Q 2, 3, 5, 7, maka banyak himpunan Q ada 4. Dan R, A, B, C, D, banyak himpunan R juga 4. Dengan demikian dikatakan bahwa himpunan Q dan R ekuivalen karena banyak anggota himpunan Q sama dengan himpunan R. Yang ketiga, perhatikan himpunan P dan T. Anggota himpunan P dari 1 sampai 6
dan anggota himpunan T dari 1 sampai 6. Kedua himpunan mempunyai anggota yang tepat sama. Jadi himpunan P dan T dikatakan himpunan yang sama. Nah, apakah himpunan yang sama dikatakan ekuivalen? Begitu juga sebaliknya, apakah himpunan yang ekuivalen dikatakan sama? Baiklah, anak-anakku semuanya, demikianlah penjelasan dari materi ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan dapat kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa, tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam sehat untuk semuanya.